Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam wa afhamana min ulumiddin wal aqidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah wa syafiul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio H yang insyaallah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita bersyukur telah melewati sebagian besar dari bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang memiliki begitu banyak keutamaan dan disyariatkan di dalamnya berbagai macam ibadah yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita di dalamnya, baik berupa puasa, qiyamul lail, qiraatul Quran, sedekah, dan amalan yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya insyaallah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai wujud menghormati rumah Allah, menghormati masjid, setiap muslim disunahkan sebelum duduk di masjid tersebut untuk menunaikan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Lalu sebagaimana kita ketahui, pada saat khatib Jumat sedang berkhutbah, jamaah salat Jumat harus mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Lalu bagaimana halnya orang yang baru datang atau masuk masjid ketika khatib sedang berkhutbah, lalu orang itu melaksanakan salat tahiyatul masjid? Apakah salatnya yang dia lakukan termasuk perbuatan yang sia-sia? Karena orang tersebut tidak mendengarkan khutbah dengan baik. Hal ini terkadang menjadi dilema bagi kebanyakan orang yang memasuki masjid ketika hari Jumat untuk sholat Jumat, tetapi imam ketika itu sedang berkhutbah. Di satu sisi, sholat tahiyatul masjid mempunyai pahala, dan di sisi lain, mendengarkan khutbah merupakan suatu keutamaan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan baik telah diperintahkan oleh syara' sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad laghaita. Rawahu muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika ansit, apabila engkau mengatakan kepada temanmu, ansit, diamlah, yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu, ketika hari Jumat dan imam ketika itu sedang berkhutbah, faqad laghaita, maka engkau telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang berkata-kata di waktu khatib sedang berkhutbah, walaupun hanya menegur orang lain untuk tidak berkata-kata atau bercanda, maka orang itu dianggap atau dipandang telah melakukan kesalahan
dan dianggap telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis di atas juga dikuatkan lagi oleh hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ani Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu fahuwa kal himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit la jum'ata lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama yaumal jum'ati, barang siapa yang berbicara ketika hari Jumat, wal imamu yakhtubu, dan ketika itu imam sedang berkhutbah juga, fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka dia bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab. Walladhi yaqulu lahu ansit, dan juga siapa yang berkata diam, la jum'ata lahu, maka tidak ada Jumat baginya. Rawahu Ahmad. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedua hadis di atas itu merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa ketika sedang berkhutbah hendaknya makmum mendengarkan dengan khusyuk, tidak boleh mengganggu makmum yang lain. Bahkan dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa menegur makmum untuk tidak berkata atau bercanda, untuk berkata diam saja, termasuk dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia dan juga terlarang. Di dalam hadis lain juga, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man iktasala summa atal jum'ata fasalla ma quddira lahu summa ansata hatta yafrugal imamu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala summa atal jum'ata, barang siapa yang telah bersuci atau mandi lalu datang pada hari Jumat, fasalla ma quddira lahu, lalu dia menunaikan sholat sunnah semampu dia, summa ansota, lalu dia berdiam, hatta yafrugal imamu min khutbatihi, sampai imam selesai berkhutbah dari khutbahnya, summa yusalli ma'ahu, lalu dia sholat bersama imam tersebut, ghufira lahu ma bainahu, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut atau antara Jumat itu, wal jum'atil ukhra, dan juga di antara Jumat berikutnya. Wa fadlu salasati ayyamin, dan juga ditambah 3 hari. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis terakhir ini pun pengertiannya sama dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu menunjukkan keharusan bagi makmum untuk mendengarkan khutbah dengan baik, dengan khusyuk. Lalu bagaimana apabila kasusnya yang sudah disampaikan di awal tadi, ketika khatib sudah naik mimbar dan memulai khutbahnya, lalu ada yang datang dan menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid, apakah dianggap perbuatannya sia-sia? Maka mari kita simak bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin qala dakhala rajulun yaumal jum'ati
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala sallaita qala la qala kum fasalli rak'ataini rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ati. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid ketika hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu berkata kepada pemuda itu, "Shallaita? Apakah engkau telah salat?" Qala la. Qala kum fasalli rak'ataini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda itu, "Berdirilah dan tegakkan salat sunnah 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis lain juga diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwar fihima." Rawahu Muslim, Ahmad wa Abu Dawud. Idza jaa ahadukum, apabila telah datang kepada kita seseorang, yaumal jum'ati, ketika hari Jumat, wal imamu yakhutubu, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'ataini, maka hendaknya dia mendirikan salat sunnah 2 rakaat. Wal yatajawwar fihima, dan hendaknya juga dia menyegerakan salatnya atau mempercepat salatnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan kedua hadis di atas, jelaslah bahwa salat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah bagi makmum yang baru datang telah disyariatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut juga telah ditegaskan bahwa orang yang baru saja masuk masjid pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, maka Nabi juga menyuruhnya untuk menunaikan salat sunnah tahiyatul masjid. Maka memperhatikan kedua hadis di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa khatib boleh menegur seorang makmum bila perlu. Dan orang yang ditegur pun boleh menjawabnya juga sekedarnya saja. Dan sholat tahiyatul masjid telah disyariatkan ketika khatib sedang berkhutbah. Sepintas, mungkin kedua hadis di atas dianggap bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang menegaskan bahwa makmum harus mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Bahkan kita berkata diam saja kepada saudara kita, itu termasuk dianggap perbuatan yang sia-sia. Maka akibatnya, mungkin ada beberapa orang yang berupaya untuk melakukan pentarjihan atau memilih dalil mana yang lebih kuat, mana yang lebih arjah atau aqwa. Dan kesimpulannya, bisa saja bahwa kedua hadis di atas tidak dapat dijadikan hujah atau alasan karena bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang lebih kuat yang menegaskan bahwa makmum harus mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kedua hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Kedua hadis di atas merupakan suatu kekhususan dari hadis-hadis sebelumnya yang masih bersifat umum, yaitu dapat disimpulkan umum di sini adalah perbuatan yang sia-sia. Maka dengan kata lain, kedua hadis di atas bersifat khusus, sedangkan sholat pada khutbah atau imam sedang berkhutbah merupakan perbuatan yang tidak termasuk sia-sia, yang dapat mengurangi nilai ibadah Jumat.
Tetapi justru sebaliknya jamaah sekalian, makmum yang baru datang diharuskan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah. Dengan demikian, kedua hadis di atas dengan hadis-hadis sebelumnya dapat dikompromikan. Sekali lagi, sholat tahiyatul masjid pada saat khatib sedang berkhutbah bagi makmum yang baru datang bukanlah perbuatan yang sia-sia, tetapi sebaliknya itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh syara' yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah kaum muslimin pendengar Radio rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita berdoa semoga kita dapat menyelesaikan siam Ramadan kita pada tahun ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita juga dipertemukan pada Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat wal-afiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh